Ini soundbar yang ada webcamnya dan harganya 26 jutaan. Jadi kita akan bahas lebih lanjut, langsung aja masuk ke video. Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis. Ini Jabra Panakes 50. Bentuknya itu soundbar banget dan ada webcam di tengahnya kayak gini. Dan dia juga udah ada built-in microphone-nya. Sebelum lanjut kita ngomongin produk ini, gue pengen ingetin ke kalian ada satu platform belanja online yang nyediain barang-barang berkualitas kayak Jabra ini. Namanya adalah e-commerce. Ini adalah sebuah platform e-commerce berbasis B2B dengan konsep online to offline maupun online to online. E-commerce ini memberikan pengalaman berbelanja produk-produk ICT original dengan harga yang kompetitif dan klaim garansi yang jelas. Beberapa manfaat kalau kita itu join membernya e-commerce. Yang pertama ada instant reward, jadi kita bisa dapetin poin setiap kita beli barang dari sana. Birthday gift untuk hadiah spesial dan ekstra diskon di bulan ulang tahun kita. Dan kita punya akses di awal untuk tahu promo-promo yang akan datang nantinya. Sama ada eksklusif member untuk seumur hidup juga. Mantap. Jadi visit website e-commerce sekarang juga untuk belanja barang-barang kayak Jabra ini. Dan ada barang bagus lainnya juga. Secara fungsi ini tuh sama persis kayak si Jabra Meet Anywhere kemarin. Tapi ya bedanya dibikin satu produk aja gitu. Jadi nggak ribet secara koneksinya, nggak ribet kabel-kabelnya, dan nggak ribet setup-setupnya juga. Ukurannya ini gede banget, selebar monitor 30 inch yang gue punya. Makanya ini cocok selayaknya soundbar gitu ditaruh di bawah monitor. Bisa di tembok juga ya, by the way. Kebetulan ini gue taruhnya di meja aja karena kita dapet dua bracket yang beda. Secara keseluruhan materialnya ini mesh, bagus banget. Ada material sejenis aluminium juga di kameranya dan di bracketnya juga. Logo Jabra di sisi kiri dan ada ventilasi pembuangan panas di belakangnya. Dan ada port-portan di belakang sini, Type-C untuk connect ke komputer, port power, Ethernet, audio out, dan reset. Walaupun bentuknya ini tuh soundbar banget, tapi fitur yang paling gue suka dan menurut gue paling unggul itu ada di bagian kameranya dia. Di sini ada 3 kamera 13 megapiksel dengan kualitas gambarnya itu di 4K 3840x1080p 30 fps. Beda banget sama Panakes 30 kemarin ya. Secara kualitas gambarnya, warna gambarnya, detail gambarnya, dan kestabilan antara 3 kamera juga warna masing-masingnya itu ini lebih stabil dibanding Panakes yang kemarin. Auto frame-nya juga ini lebih responsif, lebih bagus, dan ada beberapa fitur tambahan juga di sini. Kayak dia bisa langsung otomatis nyesuaiin berapa orang yang bisa kita setting untuk masuk ke dalam satu frame itu. Untuk speakernya, ekspektasi gue itu karena dia soundbar ya, biasanya yang bass boosted banget, tapi ternyata di sini enggak sama sekali. Bassnya itu menurut gue agak kurang ya. Jadi dia itu emang fokusnya lebih ke vokal aja. Dan memang sejalan sama fungsi seharusnya dia sih ya untuk komunikasi. Pastinya yang diutamain itu adalah vokalnya biar kita tuh bisa denger jelas orang ngomong apa. Tapi untuk powernya ini gede banget sih. Gue cuma set di 50%, menurut gue itu udah sangat besar ya untuk suaranya. Dan kayak ginilah untuk suara dari webcamnya. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, suara dari mikrofon Jabra Panakes 50. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, suara dari mikrofon Holyland Lark M2. Dan kayak ginilah untuk perbedaan gambar dan suara dari Jabra Panakes yang dibandingin sama Opsbot Mid 4K. Suara kayak gini, ini suaranya dari Opsbot ya guys. Dan ini suara dari Jabra Panakes 50. Ini untuk kualitas gambarnya Jabra Panakes 50. Dan ini untuk Opsbot Mid 4K. Lanjut, kalau kalian tadi lihat di awal pas gue ngebahas port, dia itu emang ada port Ethernet. Fungsinya untuk internetan, dan dia juga bisa koneksi pakai WiFi, tapi untuk di varian yang gue punya ini, nggak ada fungsinya gitu sebenarnya. Ini lebih ke fungsiin kalau misalnya kalian tuh pilih yang varian VBS. Yang VBS itu kita dapat satu unit lagi kayak tab gitu ya. Nah, di VBS ini tuh udah ada OS Android-nya, jadi si tab itu gunanya untuk controller aja. Ya jadi dikoneksiin si Jabra Panakes ini dengan si screen-nya dan dia bisa langsung connect ke WiFi, ke internet via WiFi atau via Ethernet kabel. Dan dia juga ada Bluetooth-nya, tapi Bluetooth-nya itu untuk kita koneksiin ke remote-nya ini. Atau kita juga bisa kontrol via aplikasi Jabra Sound Plus sebagai penggantinya si remote-nya dia. Sebenarnya fungsi remote-nya itu sama kayak fungsi di aplikasinya dia. Jadi kita bisa pilih preset yang udah kita set di aplikasinya gitu ya. 1 misalnya untuk nge-shoot 1 orang, 2 itu untuk
lebih wide lagi itu bisa, tinggal kita pencet aja dari sini. Dan ada untuk whiteboard juga ya. Jadi ini salah satu fitur yang ada di Panakes 50, karena kan emang fungsinya ini untuk kalian orang yang suka meeting biasanya. Dan kemungkinan besar itu ada sebuah whiteboard atau papan tulis di ruangannya. Jadi kita bisa pilih langsung 2 frame yang berbeda, orang yang pengen ditampilin yang ngomongnya sama tampilan papan tulis yang lagi dicoret-coret. Nah kebetulan gue nggak ada papan tulis, dia itu otomatis nge-track kalau misalnya tembok warna putih gue ini adalah papan tulis. Jadi kalau kita pengen tulis-tulis di situ, udah bisa langsung tampilin tuh gambar kita sama gambar si papan tulisnya. Atau mau pilih salah satu biar lebih fokus juga bisa. Ya di sini ada beberapa fitur juga, angkat telepon, terus untuk volume dan untuk zoom in zoom out sama mute button juga. Hal yang harus kalian perhatiin sama Panakes 50 ini ada soal pembuangan panasnya ini sih ya. Jujur aja dengan setup gua kayak gini kan monitor gue tuh nggak terlalu tinggi ya posisinya, nggak bisa ada di atas tepatnya si Jabra Panakes 50 ini. Agak ketembak juga nih panasnya ke monitor gue, jadi ya gue nggak bisa setup lama-lama kayak gini. Memang dia posisi monitor atau TV-nya itu benar harus di atas, jadi pembuangannya itu langsung ke tembok aja. Satu hal yang lebih impactful dari Jabra Panakes 50 ini, kita tuh bisa buat ruangan meeting yang lebih modern dan lebih hemat cost ya tentunya. Kenapa bisa hemat cost? Karena dengan field of view di 180 derajat, yang biasanya ruang meeting itu 4-6 orang aja kapasitasnya, bisa bertambah kapasitasnya 2-3 orang lagi. Jadi bisa dibilang lebih minim blind spot lah. Jadi orang tuh bisa lebih banyak masuk ke satu frame kamera. Ada simulasi yang kita bisa akses lewat website Jabra untuk kita tahu betul-betul gimana cara cut cost dan zero wasted space dari pemanfaatan Jabra Panakes 50 ini. Perhitungannya gimana kita bisa cut cost itu kalau kita lihat ruang meeting perkantoran di Sudirman. Untuk saat ini harganya itu ada di sekitar 35,8 juta per meter perseginya. Jadi kalau misalnya kita pakai produk lain, kita butuh ruangan 3x4 meter yang costnya itu di 429,6 juta. Sedangkan kalau kita pakai Jabra Panakes 50, ini bisa lebih efisien dengan jumlah peserta yang lebih banyak, dengan ruangan meeting yang lebih kecil yaitu 3x3 meter. Costnya itu kalau dihitung cuma di 322,2 jutaan aja. So selisihnya ini udah sampai 100 jutaan, jadi kita udah bisa hemat di situ. Jadi ya menurut gue ini bisa untuk investasi juga ke depannya. Oke, konklusi dari Jabra Panakes 50 ini menurut gue memang yang sangat bisa ditonjolin itu adalah kualitas dari webcamnya ini. Jujur aja kalau dibandingin sama yang Panakes 30 kemarin itu jauh lebih bagus ini ya. Dan secara fungsi juga ini lebih praktis dan memang akan kepake banget kalau misalnya emang kalian itu di kantornya sering meeting online, terus dengan jumlah orang yang lumayan banyak di satu ruangan gitu ya. Ini sangat-sangat kepake banget. Dan kalau misalnya kalian emang pengen lebih imersif, kalian bisa coba Jabra Panakes 50 VBS untuk room system kalian, dan itu udah native sama Microsoft Teams, Zoom, dan aplikasi meeting lainnya. Untuk harganya ini nggak bisa dibilang murah untuk kita-kita orang ya. Memang kalau misalnya penggunaannya itu sebagai consumer biasa aja. Tapi kalau misalnya untuk skala perusahaan, menurut gue ini bisa make sense ya. Harganya 26 juta, tapi kita udah dapat fungsi yang kayak kemarin. Karena kemarin juga itu totalnya 3 barang di 25 jutaan juga gitu. Jadi kayak ya ini bisa lebih ringkes dan bisa digunakan untuk banyak orang juga kalau misalnya situasinya itu lebih besar ya perusahaan kalian. Ya jadi satu produk ini udah bisa cover semua fungsi dari 3 produk yang beda kemarin ya. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.